Oke, halo semuanya. Sekarang gue lagi ada di Taiwan. Ini gue ada trip sama brand ya, dan gue bakal spill brandnya apa nanti. Tapi sekarang kita bakal intro dulu mau ngapain. Well, kalian udah tahu karena kalian udah lihat judulnya apa. Tapi ini adalah Xiaomi 17 Ultra. Jadi dalam seminggu di Taiwan ini gue bakal cobain kameranya si Xiaomi 17 Ultra. Gue udah lakuin ini untuk yang 15 Ultra tahun lalu dan itu mantep banget. Sekarang kita bakal lakuin yang sama, tapi ini yang versi 17-nya. Ini di warna yang hijau. Cakep banget warnanya. Sekarang jam 7.30 pagi, ini agak sedikit mendung ya. Please. Pengen lihat matahari. Biasanya di seri video ini gue selalu rekamnya itu semua pakai kameranya langsung. Tapi gue sekarang bawa kamera juga sih. Jadi ya kayaknya gue bakal campur-campur aja. Ini nggak terlalu keterangan kan. Oke, agak sedikit dingin sekarang. Bentar lagi sih kita bakal jalan. Kira-kira jam 8 gitu. Ini lagi tunggu orang lain pada siap-siap juga. Tapi ya harusnya sih bakal seru. Impresi pertama sama HP-nya sih, ini masih punya elemen desain yang lumayan sama dengan versi sebelumnya ya. Dengan kameranya bulat itu di tengah sini, dengan kelihatan banget ada sebuah lensa zoom yang sangat-sangat besar. Ini juga ada grip fotografi kitnya gitu ya, cuman gua nggak dapet sampel reviewnya, gue cuma dapat unitnya aja yang sebenarnya nggak apa-apa. UI kameranya ini masih sama semuanya, sangat Leica ya, dengan beberapa banyak kayak Leica filter juga, kayak ini ada Leica Vivid, ada natural, black and white high contrast yang menurut gua sih ini cakep banget. Ada sepia dan juga ada blue. Sisanya itu ada filter-filter lain yang dari Xiaomi-nya sendiri. Ini udah jam sekitar hampir jam 4 sore ya. Hari pertama yang sangat-sangat menyenangkan di Taiwan ini. Ini pertama kali gue di Taiwan dan sebenarnya agak kayak mirip-mirip Jepang gitu sih ya vibe-nya. Gedung-gedung tua, banyak kayak gini kotak-kotak gitu, gang-gang kecil kayak gini. Gue sih udah foto cukup banyak hari ini. Gue foto-fotonya itu kebanyakan raw karena gue pengen bisa edit lagi dan lihat warnanya itu bisa seperti apa. Hampir semua sisi di sini tuh bagus-bagus nih. Gue coba asal jepret aja. Bah! Hasilnya itu luar biasa keren dang. Gue gak sabar banget untuk edit-edit foto-fotonya nanti. Tapi ya ini hari nggak berakhir dan tripnya juga belum berakhir kan ya. Jadi gue bakal foto-foto lebih lanjut lagi. Let's go. Di hari kedua ini adalah hari yang paling memorable buat gua ya, karena kita jalan-jalan ke tempat yang namanya Shifen sama Jiufen, dan di sana seharian itu hujan terus dan gue juga nggak bawa payung, gue nggak bawa persiapan apa-apa lah untuk hujan ini. Dari Shifen ke Jiufen itu agak sedikit jauh ya, kita mesti balik lagi naik kereta, habis itu naik bus yang durasinya sih cukup lama kalau nggak salah, sekitar 30 menit gitu. Dan setelah nyampe di Jiufen, itu hujannya makin lebat lagi. Mau nggak mau jadinya gua harus beli payung. Ditambah walaupun hujan di sana itu tetap ramenya luar biasa. Kita ada mampir sebentar ke Xinfutang karena nggak terlalu rame. Dan jujur enak banget sih, tapi jadinya makin ribet lagi.
Karena tujuan gue itu adalah ngonten gitu. Gue pengen ambil foto dan juga video sebanyak mungkin di sana. Tapi sekarang gue harus pegang payung di satu tangan lagi gue pegang minuman, gue bawa gear foto video semua di tas yang berat banget, gue gantungin HP di tengah, hujan lebat, banyak orang, kaos kaki gue udah basah, ditambah tempat sampah itu juga susah di sana. Jadi walaupun minuman gue udah habis, gue nggak ketemu sampah sama sekali untuk buang. Akhirnya lanjut jalan-jalan terus, ketemu sampah, buang, dan gue juga udah nyerah pakai payung. Gue simpen payungnya, terobos aja hujannya. Gak apa-apa hujan-hujan, yang penting gue bisa tetap foto-foto dan juga video. Kalau nggak ya nggak ada footage sama sekali. Dan jujur disitulah mulai serunya. Lagi ada di restoran Jepang dan kerasa kayak lagi balik di Jepang sih. Vibe-nya sama persis. Ini benar hari yang sangat-sangat melelahkan karena hujan aja sih. Hujan dan dingin, badan basah, baju basah, tas basah, semua basah, gadget basah. Tapi untungnya sih nggak apa-apa. Dan sekarang perut lapar, saatnya makan. Di hari ketiga ini juga nggak kalah serunya karena kita dapat kesempatan untuk tour office-nya Adam Elements di Taiwan. Gue udah banyak banget pakai barang-barang Adam Elements ya. Ada 2 di meja gue sekarang, ada 1 lagi di sebelah kasur gue. Tapi yang gue baru tahu itu adalah mereka brand Taiwan. Mereka desain dan develop sendiri produk-produknya dan bahkan udah banyak menang award desain dari tahun ke tahun. Keren banget. Hal yang lebih kerennya lagi, CEO Adamnya ini tuh dulunya kerja di Apple di tahun kayaknya 1989 deh. Dan dari dengerin cerita dia, gue bener-bener bisa lihat betapa passionate-nya dia di dunia gadget ini. Attention to detail ke produk-produknya itu kerasa banget. Selama gue di Taiwan, gue visit banyak banget toko fisik mereka di sana ya, dan kagum sama katalog-katalognya. Ini ada beberapa favorit gue yang gue bawa pulang. Pertama, ada Mac 3 Ultra yang warna orange. Sebelumnya gue pakai Mac 3 Pro dan inilah perbedaannya. Habis itu ada magnetic cable yang warna oranye gini juga, Type-C to Type-C, bisa sampai 100 watt ya. Ini cakep banget warnanya. Ada lagi Smart Tag Card supaya kita bisa tracking barang-barang kita ya, kayak dompet atau kunci. Dan yang terakhir beberapa power bank yang udah pakai baterai solid state. Jadi ini jauh lebih aman, lebih long lasting juga, dan juga eco-friendly. Powerbank ini juga udah pinter, ada AI-nya ya yang bisa auto shutdown kalau misalkan dia kepanasan supaya HP kita nggak overheat, karena kalau overheat baterai kita bisa rusak. Dan ini juga bisa fitur airplane mode yang bisa shutdown juga output wireless G2-nya supaya lebih aman pas lagi naik pesawat. Ini fitur-fitur yang mantep banget dan jujur aja baru pernah lihat di produk-produk Adam Elements. Adam Elements-nya sendiri udah ada di Indonesia sini, tapi belum ada toko fisik kayak gitu, yang gue sangat berharap suatu saat bisa ada supaya kalian-kalian juga bisa rasain produk-produk mereka langsung. Coba cek Adam Elements, linknya gue udah taruh di bawah, dan sekali lagi thank you ke mereka yang udah bikin trip ini possible. Di
Di hari keempat kita habis waktunya itu di perjalanan ya, karena kita memang road trip dari Taipei di atas sampai ke bawah di Tainan namanya. Dan gue cukup kaget kalau ternyata gue nggak banyak foto-foto dan video-video apapun gitu pas hari itu. Jadi ya nggak ada footage sama sekali. Setelah 4 hari pakai Xiaomi 17 Ultra ini sih, karena gue udah pernah cobain yang 15 Ultra, ini bener-bener feels like home banget. Ciri khas Leica look-nya, Leica fiber-nya itu juga dapet banget ya, terutama kalau kita fotonya itu JPEG doang. Dan menurut gue ini salah satu HP yang bisa mengambil hasil foto itu warnanya bener-bener bold gitu, tanpa gua edit sama sekali ya. Kalian bisa lihat aja ini semuanya JPEG, warnanya itu kental banget, kontrasnya gila, cocok banget untuk street fotografi terutama di Taiwan kayak gini loh. Gue jadinya sering banget pakai Leica Vivid itu, padahal dulu sebenarnya gue suka sama black and white high contrast. Menurut gua ini hasil foto-fotonya sih berbicara sendiri. Jadi untuk kalian-kalian yang suka banget foto JPEG doang ya, nggak usah diedit lagi, dan suka memang dengan warna-warna tipe seperti ini udah HP yang pas banget. Tapi gue pribadi lebih sukanya itu foto raw, karena gue pengen edit lagi pakai preset gue kebetulan ya, gue suka lebih film look gitulah. Dan di sini gue bisa berani bilang kalau hasil raw-nya dari Xiaomi 17 Ultra ini tuh bagus banget. Bener-bener kayak kamera ya, kayak kamera point and shoot gitu. Ingetin gue banget sama gue punya Ricoh GR2 ya. File fotonya gampang banget untuk diedit, beneran gak ada masalah. Warnanya juga bisa keluar dan gak rusak kalau misalkan kita ganti-ganti settingan, kayak misalkan kita mau terangin, mau gelapin, itu hasilnya masih bagus. Semua foto raw yang kalian lihat itu udah diedit pakai OCXT Preset Pack. Kalau kalian pengen juga, gue udah kasih linknya di bawah. Khusus bulan ini aja gue lagi kasih diskon Ramadan ya, dan gue juga udah update filenya supaya presetnya itu lebih gampang untuk HP-HP Xiaomi. Sebelum kita pindah hotel, kita mampir dulu ke night market untuk beli-beli makanan. Abis itu kita jalan langsung ke tempat yang namanya Alisan untuk lihat sunrise. Gila dong, beneran. Indigo di dagu ada, di sini ada. Tunggu sampai pagi. Di dalam kamar. Di dalam kamar ada yang lagi. Oke, baru nyampe ke hotel. Jujur, nama Chinese semua, jadi gue agak lupa namanya apa ya. Tapi ini agak tinggi, tadi kita habis jalan, naik mobil, agak sedikit naik, kayak naik ke puncak gitu. Agak sedikit mabok juga sih, jujur. Sekarang jam 11, dan besok jam 3 pagi itu udah bangun lagi. Karena mau kejar sunrise jam 4. Jadi ya, bukan kejar sunrise jam 4, tapi jalan pergi ke tempat sunrise-nya itu jam 4 pagi. Sunrise-nya sekitar kayak jam setengah 7 gitu lah. Tapi ya, ini mau istirahat dulu, mandi, siap-siap, tidur langsung. Cuman ya paling dapat tidur 2-3 jam gitulah. Habis itu bangun lagi. Bakal seru pastinya. Dan semoga sunrise-nya dapat. Karena dari 4 hari ini, itu selalu mendung terus dan hujan. Jadi ya, semoga bisa lihat sedikit matahari aja di Taiwan ini, karena gue pengen lihat matahari di sini. Come on, let's go. Woo! Oh, oke. Sisi ya. 你要什么，小姐？Buset, bagus banget. Perjalanan ke spot sunrise-nya itu salah satu tempat yang bagus banget ya yang pernah gue lihat. Embun-embun, lampu kuning, kayak lagi di settingan film gitu. Kirain sepi karena pas jalan itu kayak nggak ada orang, tapi ternyata pas nyampe di atas itu udah banyak banget orang-orang standby. Tapi timing kita menurut gue pas banget ya, karena masih cukup waktu untuk gue keluarin tripod lah, pasang-pasang kamera dan lain-lain gitu. Tapi nggak tunggu kelamaan juga gitu untuk mataharinya terbit. Keluar tuh.
Oke, ini kita lagi ada di kafenya ya, baru aja sarapan tadi. Sarapan enak banget, khas Taiwan. Terus ada tehnya juga, gila. Minum teh anget-anget di kondisi kayak gini tuh luar biasa. Tadi sunrise-nya magical sih. Menurut gua hampir sempurna ya. Mataharinya dapet, karena kita udah beberapa hari mendung terus kan ya. Jadi sangat refreshing untuk bisa lihat matahari terbit gitu di atas kayak pegunungan gitu. Awan-awannya cantik, kabutnya juga bagus. 9 dari 10 lah. Yang nggak bikin 10 dari 10 adalah istri gua nggak ikut bareng gua di sini. Anjay. Tapi ya bentar lagi kita mau turun sekarang. Masih pagi banget sih sebenarnya, 7:30. Tapi butuh kejar kereta juga yang kita udah beli tiketnya, jadi nggak bisa ketinggalan. Pagi yang sangat sempurna untuk memulai hari. God damn! Sekarang kita udah di Tainan. Ini tuh bagian south-nya ya, jadi bagian agak sedikit ke bawah. Dan di sini nggak terlalu dingin sih. Dan cuacanya juga lebih enak dibanding di Taipei, karena dia lumayan cerah. Tadi ada sunset yang bagus banget. Dan di sini juga langitnya biru. Wah! Ini gue lagi temenin mereka syuting. Mungkin kalian notice kalau gue belum bahas fitur videonya ya dari HP ini, karena jujur aja gue nggak terlalu pakai videonya selama perjalanan gue di Taiwan ini. Dari tadi kalian lihat video-videonya itu gabungan dari iPhone atau kamera gue satu ini. Lebih sering pakai iPhone sih, ini agak sedikit jarang. Gue bakal dihujat orang kalau gue ngomong kayak gini, tapi jujur aja gue masih kurang suka ya sama hasil videonya Android. Ini lumayan konsisten dari gue cobain Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei juga. Kayak videonya itu terlalu over proses, terlalu tajam. Plus gue juga lebih suka kalau rekaman itu pakai aplikasinya Blackmagic. Ini Blackmagic Cam yang fiturnya itu baru lengkap kalau kita pakainya di iPhone ya. Kalau di Android kayak misalkan pakai Oppo, Vivo gitu gue cobain kayak terlimitasi aja. Bahkan color space-nya kita nggak bisa pilih lock rekamannya. Yang di S26 Ultra sih bisa ya, tapi gue belum pernah cobain. Dan bahkan di Xiaomi aja itu aplikasinya nggak bisa di-download. Ditambah di Xiaomi ini juga entah kenapa nggak ada pilihan 24 fps gitu. Cuman ada 30 aja, 30, 60, 120. Bahkan kalau kita switch ke mode Pro-nya, kita rekaman pakai lock, itu juga nggak ada pilihan 24 fps. Sedangkan gua rekamnya semua itu di 24 fps. By the way, fun fact, kalau kalian beli jepitan untuk ND filter ini yang size-nya 67 kan? Ya, 67. Itu kalian kalau pasangnya di Xiaomi bakal pas, perfect pas, gila ini sangat-sangat satisfying bro. Tapi nggak enaknya kalau kita rekam itu ada lampu-lampu infrared gini yang kalian bisa lihat sekarang.
itu bakal mantul kalau misalkan kalian pasang ND filter ya. Jadi ya itu juga salah satu kekurangannya, makanya gua nggak pakai ini untuk rekaman. Jadi iya di full trip ini gua nggak ada pakai ini untuk rekaman, tapi ada rekaman sedikit lah untuk kalian cek biar kalian bisa judge juga hasilnya seperti apa. Thank you. Ini keren. Ini rekaman pakai Xiaomi lock profile. Tapi overall gue sih nggak terlalu masalah karena gue beneran mau bawa HP ini tuh untuk foto-foto doang. Lagian dia ada nama Leica di sini dan Leica memang nggak terlalu terkenal untuk video ya. Ini hasil foto-fotonya itu luar biasa. Gue bener-bener merasa kayak gila. Gue udah nggak perlu bawa kamera lagi untuk trip. Tinggal pakai ini aja untuk foto-foto. Hasil fotonya itu bener-bener fleksibel banget untuk orang entusias kayak gue yang pengen edit-edit lagi. Dan juga untuk orang-orang biasa yang pengen jepret asal jadi aja. Kamera utamanya sih sama zoomnya yang menurut gue itu mantep banget. Terutama kamera utama lah, karena kamera utama itu punya sensor di 1 inch dan itu lumayan besar untuk sebuah HP ya. Dan itu hasilnya bener-bener kelihatan banget. Selama di trip ini gue sama sekali nggak pernah merasa kayak aduh mestinya gue bawa kamera karena HP gue masih nggak mampu untuk foto. Bahkan ini sebenarnya lebih mampu karena ini punya lensa yang lebih banyak. Kalau misalkan gue cuma bawa kamera satu gini doang, cuma punya satu lensa, gue nggak bisa zoom, nggak bisa melebar. Tinggal pakai HP ini aja dan semua lensa yang kita butuhin itu udah ada. Hari ke-6 ini tuh hari terakhir kita yang full seharian karena di hari ke-7 kita sorenya itu udah balik ke airport. Kecuali si Leo karena dia harus pergi duluan jadi nanti sore dia udah cabut ke airport. Ini hari yang banyak habis di perjalanan karena kita dari Tainan di bawah balik lagi ke Taipei di atas dan seperti biasa dimulai dari makan siang dulu ya sebelum kita ke stasiun kereta. Makan guys. Setelah sampai di stasiun kereta ternyata gue ada barang ketinggalan di hotel yang gue harus mau nggak mau ambil lagi ya. Jadinya mau nggak mau pisah itu. Mereka naik duluan keretanya pergi ke Taipei. Gue sama ditemenin dengan tim Adam juga balik lagi ke hotel dong. Jadinya gue dan satu orang lagi, Farel, balik ke hotel ya. Kita sampai lari-lari juga. Habis itu balik lagi ke stasiun untuk ambil kereta yang jamnya itu jadinya agak sekitar sore lah. Dan itu perjalanannya sekitar 2 jaman gitu. Jadinya gue nyampe Taipei-nya udah agak mau malam. Di Taipei-nya kita cuman makan malam aja. Habis itu ya udah malamnya istirahat. Tapi gue, Kelvin sama Franz itu ada ya keluar hotel lah tengah malam gitu untuk cari snack sambil duduk di taman ngobrol-ngobrol gitulah, dan itu seru banget. Di hari ke-7 pagi-paginya itu kita pengen main sepeda ya, dan itu adalah decision terbaik sepanjang masa ya, karena bener-bener seru banget sepedaan di pinggir kayak laut gitu. Saking serunya gue juga gak terlalu ada rekaman dan foto-foto apapun ya, gue cuman enjoy aja main sepeda. Padahal rencana awal cuman mau main bentar doang, tapi ujung-ujungnya kita hampir kayak 9 kilo gitu loh. Jadi ya lumayan banget. Ini udah jam 2:30 ya, bentar lagi sebenarnya kita harus jalan ke airport. Tapi sekarang kita mau beli boba yang terakhir, katanya itu yang lumayan enak. Gue sih lagi nunggu di sini karena gue lagi jagain barang. Ada 2 orang lagi, si Franz sama Kelvin itu lagi ngonten. Dan ya, gue duduk doang di sini. Udah lama sih nggak duduk santai, pikiran kosong gitu. Soalnya, kamu mesti bongkar. Masih ada sedikit waktu ya sebelum kita ke airport, jadi kita pergi ke tempat yang namanya itu Chiang Kai-shek Memorial Hall. Jujur keren banget sih lihat arsitektur yang gede-gede kayak gini ya. Tapi nggak terlalu lama-lama banget di sana, cuman sightseeing aja. Habis itu balik ke hotel, siap-siap dan pergi ke airport. Nggak kelihatan sih, cuman ya kita udah mau taruh bagasi ke dalam.
Jadi kayak gitulah trip kita di Taiwan ini. Sekali lagi pengen say thank you ke Adam Elements udah bikin trip ini jadi possible. Dan juga ada 2 orang dari tim Adam yang temenin kita jalan-jalan ya, Feral sama Viga, thank you. Special thanks juga ke Leo yang udah jadi kayak unofficial tour guide kita ya, karena dia pastiin kita tepat waktu, nggak ketinggalan bus, pesenin makanan gitu-gitu, karena cuman dia yang bisa bahasa Chinese waktu itu. Ini pertama kali gue ketemu dia, orang yang sangat-sangat humble. Leo, kalau lu nonton, semoga kita ketemu lagi di trip yang lain. Thank you juga ke teman-teman kreator gue yang lain, Kelvin, Franz Bertus, ini nggak bakal seru tanpa kalian, dan juga thank you ke Ko Hendrix. Thank you juga ke Xiaomi, dan thank you juga kalian yang udah nonton sampai habis. Coba kasih tahu pendapat kalian soal si Xiaomi 17 Ultra ini, mana foto favorit kalian, dan kalau kalian pengen edit foto kayak gue udah kasih link preset packnya di bawah. Itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye. Sejuk ke? Sedep. Sedep. Sejuk ke? Sejuk gila. Woi. Pura-pura foto aja, pura-pura foto. Jadi nggak usah sedap busuknya. We love Adam, we love Alan, we love JC. CS, let's go. Kata gue, next trip wajib punya Salomo. Why? Iya. Why? Ini gue basah nih, dingin. Why Salomo? Because pertama cakep, kedua nggak pakai shoelace lagi, ketiga punten nggak boleh ngobrolin nanti. Oke, sekarang mau jalan naik sepeda. Ini pertama kali gue naik sepeda di, ya technically di luar negeri sih. Ya kan, Pin? Aduh, gimana dong? Gue jalan dulu nggak apa? Nggak boleh. Gue nggak expect lu ngomong nggak boleh. Ya kita balikin semua sepedanya karena HP dia nggak bisa sewa, nggak tahu kenapa. Tai. Kemarin ini gue gitu juga, jadi HP gue nggak bisa, terus mereka berdua tetap jalan tinggalin gue. Sekarang dia yang nggak bisa, tapi karena gue baik lagi. Lu bacot, lu pengen berak anjing. Lo apa hubungannya berak sama mau naik sepeda, kan kita ke tujuan yang sama. Tapi lu bilang kan takut tainya apa? Takut tainya masuk lagi. Ayo. Itu apa namanya tadi? Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek Memorial Hall. Memorial Hall. Tempat turis spot, tempat apa? Salah satu tempat yang gede banget ya? Hall? Apa arsitektur? Tapi ini nggak sih back? Cakep. Ya guys, 1, 2, 3. Thank you. Nggak bisa. 1, 2, 3. Thank you.